Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Pertama Ibu ucapkan terima kasih dulu untuk kalian semua sudah bersedia untuk mengikuti layanan konseling kelompok kali ini. Nah, Ibu, sebelumnya Ibu tanya dulu. Semua di sini sudah pernah ikut konseling kelompok sebelumnya? Sudah pernah. Nah, ini ada yang sudah pernah, ada yang belum. Ada yang sudah pernah, ada yang belum pernah. Nah, oke. Yang belum pernah pasti belum tahu kita sebenarnya mau ngapain nih. Kita sebenarnya mau ngapain di layanan konseling kelompok, tapi bagi yang sudah pasti sudah ada gambaran ini di dalam konseling kelompok ini kita mau bikin apa. Oke. Ibu jelaskan dulu di dalam konseling kelompok ini kita akan nanti membahas kalian punya masalah baik pribadi, sosial, belajar maupun karir. Di dalam konseling kelompok nanti kita akan mencari jalan keluarnya secara bersama-sama dengan kelompok, bagaimana jalan keluar untuk masalahnya kalian. Nah, Ibu juga akan menjelaskan sebelum kita masuk di dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas yang perlu diketahui bersama. Ada asas pertama itu apa? Kerahasiaan. Asas kerahasiaan itu ya pasti tidak akan apa yang kita ceritakan di sini, dibicarakan sini pasti tidak akan boleh dibongkar ke luar. Nanti sih boleh Airin cerita ke temannya ini kita tadi di dalam begini, itu tidak boleh ya, karena ada asas kerahasiaan. Jadi yang disampaikan di sini berakhir di sini, tidak boleh diceritakan ke luar. Yang kedua ada asas keterbukaan. Asas keterbukaan itu berarti semua diharapkan untuk secara terbuka menceritakan masalahnya, ya, diharapkan terbuka seperti itu. Yang ketiga ada kesukarelaan. Kesukarelaan ini kalian tidak boleh dipaksa untuk ikut konseling kelompok, harus secara sukarela, tidak boleh dipaksa. Sukarela tidak datang untuk mengikuti konseling kelompok. Kalau ada yang merasa dipaksa ya silakan mengundurkan diri, bisa lewat pintu sini atau pintu sana. Semuanya sudah bersedia toh? Oke. Bersedia? Bersedia Ibu. Bersedia. Oke, baik, terima kasih. Jadi sebelum kita masuk ke inti, sebelumnya kita perkenalan dulu atau mau doa dulu? Doa dulu. Ada yang mau pimpin atau berdoa dengan keyakinan masing-masing saja atau berdoa dalam hati? Ada yang mau pimpin? Nah, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai presentasi ini, marilah kita berdoa dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, baik, terima kasih. Selanjutnya perkenalan. Kan di sini dari kelas berbeda-beda. Mungkin sudah sering ketemu di luar, tapi nama dan orangnya belum terlalu kenal. Cara berkenalannya itu begini. Sampaikan nama, kemudian sampaikan dua hal tentang kamu. Contohnya nih, halo, perkenalkan, nama saya Maria. Dua hal tentang saya orangnya suka makan bakso, terus saya orangnya suka olahraga. Contohnya kita cara berkenalnya begitu. Mulai dari mana? Airin dulu? Oke, Airin, silakan. Perkenalkan, nama saya Airin Hasani. Saya suka makan sama baca novel. Oke. Selanjutnya, nama saya Norma Rahman. Saya suka ngemil dan juga nonton anime. Suka nonton anime. Perkenalkan, nama saya Dinata Triudi. Saya suka main game sama olahraga. Oke. Perkenalkan, nama saya Delia. Saya suka nonton film dan bermain game. Nah, film dan bermain game. Sekarang nama panggilannya, ini dipanggil siapa? Airin atau Ain. Ini Norma atau Oma. Ini Uni atau Nia. Uni atau Nia. Ini Adelia dipanggil Adel. Semuanya sudah saling kenal belum? Sudah. Nanti kita panggil dengan nama panggilan saja ya supaya lebih akrab. Oke, baik.
kita akan masuk ke tahap yang selanjutnya. Nah, di sini itu masing-masing nanti akan diminta untuk menceritakan masalahnya seperti apa. Atau masalahnya bebas, terserah kalian mau pilih masalah pribadi atau masalah sosial atau masalah belajar atau masalah karir, terserah pilih saja. Yang mana masalah kalian mau diceritakan. Mau dimulai dari mana dulu? Saya. Airin, oke. Silakan Airin. Saya mau menceritakan tentang pembelajaran. Pembelajaran itu tentang bahasa Inggris. Gimana cara kita bisa belajar bahasa Inggris dengan giat dan bisa tidak melupakan mata pelajarannya. Iya. Dan bisa lancar bahasa Inggris. Oh, jadi masalahnya Airin di sini adalah sulit bahasa Inggris, merasa pelajaran bahasa Inggris di dalam kelas itu sulit. Dan kita udah mencoba berbagai aplikasi, tapi tetap aja kita melupakan itu. Masih tidak lancar bahasa Inggris gitu. Oke, itu masalahnya Airin ya. Kita simpan dulu. Semua menceritakan masalahnya dulu, baru nanti kita akan pilih masalahnya siapa yang mau dibahas. Oke, yang selanjutnya. Masalah saya itu belajar di rumah karena kurang fokus dan sering diganggu sama ponakan-ponakan. Oh, masalahnya itu. Susah fokus di rumah belajarnya karena sering diganggu sama ponakan-ponakan. Oke. Simpan dulu ya. Lanjutnya. Masalah saya itu tentang belajar fisika. Menurut saya setiap belajar itu susah banget memahami rumus-rumusnya itu karena banyak gitu, jadi kayak agak susah dipahami. Oke, jadi masalahnya ini di sini fisika sulit karena banyak rumus yang susah dipahami. Oke, disimpan dulu ya. Selanjutnya permasalahan saya tentang pelajaran IPS karena dan pelajaran IPS kurang memahami sejarah-sejarah tentang kerajaan-kerajaan kuno. Oh, itu kesulitannya itu kurang bisa memahami pelajaran IPS. Oke, baik. Di sini kan rata-rata masalahnya kalian semua ini tentang belajar, ya. Masalahnya kalian semua ini tentang belajar yang dengan berbagai macam mata pelajaran. Ada punyanya Airin mata pelajaran bahasa Inggris. Nah, kalau punyanya Norma apa tadi? Saya fokus sama benar. Dia caranya supaya lebih fokus ya, lebih fokus untuk belajar di rumah. Kalau ini fisika sulit di fisika. Kalau Adel IPS. Nah, beda-beda ini tapi tetap temanya satu ya, belajar. Oke, baik. Sekarang kita pilih menurut kalian masalahnya siapa dulu yang mau dibahas duluan? Airin. Masalahnya Airin dulu yang mau dibahas duluan. Kenapa? Kenapa harus masalahnya Airin dibahas duluan? Alasannya kenapa? Karena kalau belajar bahasa Inggris itu kan butuh fokus yang tinggi juga kan. Iya, karena mungkin masalahnya Airin sebenarnya masalahnya kalian juga. Cuman supaya masuk semua, jadi punyanya Airin dulu yang dibahas, nanti pasti akan mengungkit juga masalah-masalahnya yang lain karena semuanya kok sama dan belajar. Oke, baik. Jadi kesepakatannya masalahnya Airin duluan. Oke, baik. Sekarang kita akan membahas dulu masalahnya Airin, setelah itu nanti baru bergilir masalah-masalah lain. Airin, coba ceritakan lebih lengkap masalahnya Airin itu sebenarnya apa? Masalah saya itu tentang belajar bahasa Inggris. Tapi kita udah aplikasi tapi tetap aja nggak bisa. Jadi tadi yang seperti Airin yang pertama sudah jelaskan, Airin di sini sudah mencoba banyak aplikasi, tapi tetap saja masih kesulitan bahasa Inggris. Oke, itu harapannya Airin ya untuk bisa lebih mampu fokus belajar di bahasa Inggris. Mampu fokus di bahasa Inggris itu ya harapannya Airin. Oke. Terus yang sudah Airin lakukan tadi apa sudah mendownload atau sudah mencoba untuk belajar aplikasi yang lain ya? Belajar di aplikasi apa? Aplikasi apa saja itu? Boleh tahu?
Belajar bahasa Inggris Ya, di aplikasi apa-apa saja itu. Duolingo. Nah, di Duolingo. Yang lain sudah pernah belajar juga di aplikasi Duolingo itu? Sudah. Menurut kalian aplikasi Duolingo itu bagaimana? Bagus. Terus itu kelebihannya Duolingo bagus. Terus apa lagi? Bisa Belajar sambil bermain. Terus kalau kurangnya menurut kalian kurangnya Duolingo itu apa? Kurangnya Duolingo. Kok bisa Airin sudah pakai Duolingo tapi tetap saja merasa kurang? Nah, kira-kira menurut kalian kenapa? Kenapa dia bisa sampai kurang? Ada yang mau ditanyakan ke Airin? Kenapa sudah 12 Duolingo kok tetap masih kurang ini di bahasa Inggrisnya? Kenapa menurut kalian kenapa bisa? Kosakatanya kurang. Kosakata. Hafal Hafal kosakatanya Airin kurang. Ya, menurutnya. Kalau Uni bagaimana? Menurut kamu kenapa? Mungkin lagi kurang. Mungkin Airin kurang fokus. Nah, kalau Adel, menurut Adel bagaimana? Kenapa sudah Duolingo tapi masih kurang mampu bahasa Inggris? Apa karena bolos-bolos Duolingonya atau bagaimana Airin? Bisa juga. Bisa juga. Soalnya saya kayak udah bosan sama Duolingo untuk belajar bahasa Inggris. Saya fokusnya ke novel. Oh, itu. Masalahnya dia itu kan jadinya ketahuan. Tadi dia sudah belajar pakai aplikasi tapi ternyata bosan. Ya, kenapa bisa bosan? Katanya tadi kalau belajar di Duolingo, Norma bilang, oh sambil katanya Norma, Airin sambil makanya kurang ini ya, makanya kurang fokus. Kalau ini, kamu kan pernah juga pakai Duolingo tuh? Tidak pernah, tapi tahu. Nah, kalau pernah buka pasti ini Duolingo tuh kan apa ya? Kita tuh kayak main game bahasa Inggris begitu kan? Nah, kamu juga pernah coba. Kita kayak main animasinya juga banyak gitu kan, tapi kok ini bosan, kenapa Airin bosan? Ya karena separuh susah dicapai, separuh kurang fokus karena saudaranya banyak di rumah gitu. Jadi kayak bosan. Lebih baik aku belajar membaca novel. Gitu. Satu lagi karena dia terganggu. Masalahnya berarti ya sama dengan Norma. Masalahnya berarti sama dengan Norma, tidak fokus karena banyak gangguan. Nah, kalau Norma ponakan ada berapa? Ada 3. Kalau Airin berapa bersaudara di rumah? 5. Semuanya Airin di rumah kamarnya sendiri apa gabung sama kakak? Gabung sama kakak. Satu kamar 2 orang. Iya. Kalau Norma gabung juga sama kakak. Kalau Uni sendiri berapa bersaudara? 3. Tapi kamar sendiri. Kalau Adel ada sendiri juga. Kita bisa minta nih dari teman-teman yang punya kamar sendiri. Bagaimana perasaannya punya kamar sendiri? Tidak terganggu. Kalau Adel happy. Bisa lebih apa tuh? Ada belajar, ada privasinya katanya Umi. Nah, ini perasaannya kalian bagaimana tidak punya kamar sendiri? Perasaan kita ya gimana sih Ibu, tapi kayak apa ini mengganggu aja sama di luar. Nah, contohnya kayak tadi kan belajar akhirnya tidak fokus karena terlalu banyak gangguan gitu. Airin sama Norma. Jadi kayak berisik gitu. Jadi nggak fokus belajar. Jadi meskipun sudah banyak aplikasi yang di-download, sudah coba Duolingo, apa lagi? Duolingo saja. Sudah coba aplikasi, terus sudah coba untuk belajar tapi tetap nggak bisa karena banyak gangguan. Norma juga begitu. Coba belajar apa tadi masalahnya Norma di pelajaran apa? Oh, fokus saja ya. Masalahnya Norma tuh fokus juga sama kayak Airin, kayak sudah coba untuk belajar di dalam kamar tapi
Tentu aja nggak bisa. Tentu saya bisa. Selalu datang gangguan kayak ponakan-ponakan ajak main, lari-lari, ini kurang fokus. Belajar di kamar tapi kan. Oke, belajarnya jam berapa, Irin? Separuh kalau bisa separuh jam 9, separuh jam 1. Jam 9 apa? Pagi, siang, atau malam? 9 siang. Jam 9 siang? Iya. Jam 9 siang kan kita masuk sekolah. Maksudnya pada saat apa itu belajar? Pas libur. Oh, pas libur. Tapi kan tidak mungkin Airin belajar cuma pas libur kan. Waktu belajarnya Airin itu bagaimana? Belajarnya tiap jadwal belajarnya itu tiap hari atau kalau ada tugas atau seminggu sekali atau kalau tugas belajarnya separuh jam 10 malam. Kalau misalnya kita ke sekolah tuh kayak udah libur tuh, itu kita belajarnya separuh jam 11 atau 10. Nah, kalau libur baru jam 9 pagi. Iya. Nah, tapi kalau masuk sekolah ya jam 10-11 malam. Ya. Jam 10-11 malam itu masih diganggu juga belajarnya? Nggak diganggu, udah tidur. Oh, orang sudah tidur, jadi lebih fokus kalau belajar pada malam hari. Iya. Kalau libur jam 9, nah itu baru banyak gangguan. Nah, jadi kalau libur baru banyak gangguan. Iya. Kalau hari-hari biasa bisa belajar cuman malam. Iya, malam. Kalau norma? Jadwal belajarnya setiap hari itu. Jadwal belajarnya Norma bagaimana? Apakah kayak Airin tadi kalau ada tugas malam, berarti malam juga jam 10 ponakan-ponakan sudah tidur tuh baru bisa belajar jam 9 jam 10. Nah, kalau ini kalian berdua yang punya kamar sendiri coba kita tanya. Adel sebut jadwal belajarnya apakah sama mereka berdua? Sama. Terus malam berarti kalau itu setiap hari belajarnya setiap ada tugas. Intinya jadwal kalau lagi masuk sekolah. Atau berarti belajarnya di jam 8 sampai jam 10 atau 11, setengah 10 lah, taruhlah hampir jam 11 begitu. Kalau pulang sekolah berarti kalian apa? Kalau ini alasannya tadi belajar karena masih ada gangguan. Kalau yang punya kamar sendiri, kalian bikin apa di kamar? Pulang beres-beres. Beres-beres. Jadinya ada kegiatan kalau siang-siang sampai sore. Nanti malam sudah mau sebelum istirahat baru belajar buka buku dan lain sebagainya. Nah, tadi itu selanjutnya Airin sudah ceritakan masalah Airin gimana bahasa Inggris ini kurang fokus. Lalu yang sudah Airin lakukan akses Duolingo sudah, tapi itu masih juga buat Airin kurang fokus. Terus kita akan mencari sama-sama nih caranya kayak bagaimana supaya kita sudah masuk planning ya, rencana ke depan. Rencananya Airin untuk bisa lebih fokus belajar bahasa Inggris dan mampu bahasa Inggris. Kalau nilainya Airin bahasa Inggris berapa kemarin? 78. Iya. Itu menurut Airin kurang apa pas apa lebih apa bagaimana? Kurang. Iya. Standarnya berapa nilainya Airin bahasa Inggris? Harusnya berapa? 5%. Tambah sampai mencapai berapa? Tadi kan 7 berapa? 78. Nah, maunya nilainya Airin bahasa Inggris itu berapa? 90. Harus 90. Iya. Nah, kalau normal nilai di mata pelajaran itu standarnya berapa? Bukan hanya bahasa Inggris saja, mata pelajaran. Iya, yang harus. Matematika berapa? 8. Nah, itu maunya berapa? Maunya 90 ke atas. Kalau Uni berapa? Nilai yang paling rendah apa? Fisika. Masalahnya Uni tadi itu fisika. Berapa?
80. Maunya berapa? 85 atau 90 begitu ya, maunya di atas. Adel, yang paling rendah apa? Bahasa Inggris juga. 85, maunya 85. Jadi masanya kalian di sini tuh berbagai macam sudah diceritakan tadi toh, berbagai macam mata pelajaran. Nah, oke. Karena di sini semuanya masalahnya mirip-mirip, jadi kita akan susun planning rencana ke depan untuk bagaimana kita selesaikan masalahnya Airin. Tapi itu sebenarnya masalahnya kalian semuanya, karena di sini masuk fokus belajar kayaknya Norma, pas itu juga siapa Umi sama Adel juga masuk. Masalahnya sama Airin. Jadi oke, kita susun bersama planning ke depan nih yang bisa. Ini planningnya yang harus kita susun itu planning yang langsung bisa dilakukan. Nah, planningnya secara sederhana saja, tapi bisa langsung kita lakukan, bisa langsung nanti kalian pulang langsung bisa diterapkan di rumah. Untuk masalah kan tadi masalahnya Airin kan kurang fokus ya, fokus belajar sama bosan. Masalahnya Airin itu fokus sama bosan. Apa yang bisa melatih fokus? Apa yang bisa bikin kita lebih fokus menurut kalian? Tidak ada gangguan. Tidak ada gangguan. Kalau Norma? Suasananya apa? Mendukung gitu. Supaya lebih fokus, suasananya mendukung. Sama apa tadi, tidak ada gangguan, tidak diganggu. Kalau Uni, menurut Uni supaya lebih fokus, lebih fokus. Mungkin ada snack. Ada snack. Harus menurut Uni snack. Nah, kalau Adel Mungkin belajar di jam malam supaya belajar malam. Ya. Belajar malam seperti tadi sudah ini kan jadwal belajarnya kalian kan semuanya malam, tapi belajar malam ini berhasil tidak? Sangat berhasil belajar malam. Kalau Norma lumayan berhasil. Rata-rata kalau belajar malam lebih fokus ya. Oke, nanti untuk melatih kefokusan Airin, yang pertama sarannya dari teman-teman itu belajar malam sudah diterapkan semuanya kan sama kalian semua. Kemudian katanya ada snack. Menurut Airin kira-kira kalau ada snack nih bisa lebih fokus tidak? Kalau ada snack, nah kira-kira bisa fokus. Menurut Airin bisa. Kalau ada snack bisa lebih fokus. Kalau menurut Norma bisa saja. Nah, ini supaya misal, aduh, minum dulu. Oh iya betul, karena mungkin kalau kamu kurang fokus itu karena mungkin cairan di otak kurang atau bagaimana kan? Minum supaya otak lebih terbuka. Ada juga setuju. Oke. Katanya harus ada snack. Terus yang itu katanya apa tadi Airin? Katanya Airin tadi tidak diganggu ya? Nah, tidak diganggu. Nah, bagaimana bisa kita mengatur kalian punya ponakan sama saudara-saudaramu biar tidak mengganggu? Kunci kamar kalau bisa, tapi diganggu juga digedor-gedor pintunya. Iya. Norma begitu juga. Digedor-gedor harus buka. Teriak-teriak di luar suruh buka pintu. Kalau dari buka nanti bisa dimarahin. Iya. Jadi mereka kan tidak mungkin juga selamanya kita mau belajar malam kan, pasti ada. Kalau libur kan pasti mau belajar pagi atau siang. Kalau tidak belajar malam, bagaimana caranya supaya tidak diganggu orang? Di rumah kan milik semua, tidak mungkin kita tidak mungkin juga kita punya ruangan kayak di rumah tidak ada ruangan untuk kita belajar begitu ya. Nah caranya tuh bagaimana? Bagaimana supaya kita bisa belajar di pagi hari atau di siang hari tapi tidak diganggu? Mungkin belajar di luar atau belajar di luar atau pokoknya di luar rumah ya, belajar di luar rumah.
Ada belajar bagaimana? Mungkin tidak kalau belajar di luar rumah. Kalau belajar di luar rumah sih bisa aja, tapi kayak diganggu sama ayahnya kayak Oh, gak diganggu sama ayah. Ya betul, betul, betul. Lebih kurang fokus lagi kan. Akhirnya orangnya butuh fokus yang tertutup begitu kan. Nah, fokusnya tuh di ruangan tertutup. Norma juga. kalau belajar di luar itu sering kan kalau buku di sini bacanya angin sapu-sapu Oh, angin. Dia memang lebih fokus, mereka berdua memang lebih fokusnya itu di dalam ruangan. Kalau mereka kan ya alhamdulillah punya ruangan sendiri tuh, ada ruangan untuk belajar. Tapi kalau kalian berdua ini kan agak susah. Nah, bagaimana kalau belajar di rumah teman atau bikin grup belajar atau bikin bikin kelompok belajar tuh? Kalau Airin orangnya lebih fokus sendiri apa bersama-sama juga fokus? bersama-sama bisa fokus sih Bu, tapi kayak diajakin main gitu, jadi kayak nggak belajar. Temannya juga main. Iya. Oh, kalian memang begitu kalau belajar kelompok jadinya mainnya. Oh, justru kalau kumpul itu yang ujung-ujungnya main, cerita. Hah? Ya, oh, begitu jadi belajar kelompok kurang efektif kalau buat Airin. Harus belajar sendiri. Oh, tetap juga selesai kalau serius. Cuman lebih banyak mainnya. Itu kalau bisa temen yang ngajak. Kalau teman yang ngajak. Kalau belajar bersama, kalau belajar berdua bagaimana? Semuanya temannya Airin berdua. Contohnya di rumahnya siapa? Uni. Kalian berdua nih belajar. Atau teman dekatnya lah siapa? Teman dekatnya Airin di kelas yang bisa sama-sama diajak belajar. Bisa belajar bersama, tapi asal mereka nggak ngajak kita main. Oh, yang penting itu temannya. Cari teman yang serius. Iya. Memang betul-betul cari teman yang ini kayaknya Sarah bisa deh. Iya. Atau siapa deh temannya Ayah itu banyak itu yang bilang dia tuh kayaknya dia bisa diajak belajar. Kalau seandainya kurang bisa fokus belajar di rumah, cari kelompok belajar atau belajar sama temannya siapa, pilih temannya siapa yang bisa diajak belajar. Kalau seandainya di rumah lagi ribut-ributnya, Aku Sarah. Sarah. Okay. Airin bisa ajak Sarah. Sarah belajar kelompok. Di mana ini? Di rumahnya Sarah? Rumahnya Sarah. Di mana? Maksudnya kalau kalian belajar kelompok di mana? Di rumahnya Sarah, soalnya nggak ada gangguan sama sekali. Oh, kalau di rumahnya Sarah aman? Aman. Oke. Di rumahnya Sarah. Di rumahnya Sarah. Oke, berarti ini solusinya biar tidak ada gangguan ya. Kalau kita mau belajar, kan ini libur kan? Iya. Nah, kalau libur berarti kita belajar. Airin belajarnya pagi atau siang. Nah, itu bisa mengajak teman, bisa ajak Sarah belajar di rumah Sarah. Berarti aman, tidak ada gangguan. Iya. Atau apalagi di rumah Sarah, di rumahnya Sarah mungkin ada snack. Sudah kedua itu tadi masuk snack di rumahnya Sarah mungkin bisa ditambah snack terus apalagi tuh pakai aplikasi. Kalau seandainya nih Airin belajar bahasa Inggris di rumahnya Sarah atau belajar berdua sama Sarah, kira-kira lebih fokus tidak belajar? Fokus. Karena Sarah yang ngajarin. Oh, Sarah juga bisa bahasa Inggris. Iya. Oh, itu nilai plusnya lagi belajar kelompok sama Sarah berarti kan? Berarti tambah Duolingo itu sebagai selingan saja kan. Yang penting itu di sini adalah bisa belajar dengan teman, bisa belajar kelompok biar lebih masuk bahasa Inggrisnya. Paling kalau belajar sama teman bisa lebih tukar tukar pikiran, bisa langsung percakapan kan, praktek toh jadinya langsung bisa. Belajar kelompok sama Sarah. Berarti belajar kelompoknya itu pada saat libur. Saat libur bisa, saat pulang sekolah juga bisa. Oh, berarti bisa terserah saja ya kalau belajar kelompok sama Sarah, bisa pulang sekolah, bisa juga pada saat libur. Pulang sekolah sama pas libur. Oke. Jadi itu ya. Nah, kalau punyanya Norma tadi, bagaimana menurutnya Norma? Kan kurang fokus karena diganggu. Iya, terus menurut Norma
Kalau gangguan itu bisa diatasi dengan cara apa? Masa mau disuruh ponakan main dulu di luar, main dulu di luar 1 jam? Tidak mungkin, anak-anak masih kecil-kecil. Nah, kalau dong saya pergi ke rumahnya mama. Oh, rumahnya tante. Oh, terus belajar di sana, belajar di rumahnya tante. Soalnya nanti ada gangguan. Kakak-kakak kan belajar semua. Jadi biasanya begitu kalau merasa terganggu di rumah, ke rumahnya tante. Tante rumahnya dekat. Jadi itu solusinya ya untuk normal. Jadi belajarnya pindah atau cari tempat yang lebih tenang. Nah, cari tempat yang lebih tenang. Selama ini sudah pernah dilakukan? Iya. Sering. Dan itu oke apa tidak? Oke. Bisa lebih ini ya membantu. Kalian berdua bagaimana? Kan masalahnya kan tentu bukan fokus kan? Kalian sudah punya kamar sendiri, masih belum fokus lagi. Ya, tapi kadang diganggu sama suku yang kecil. Kadang diganggu, tapi kan kamarnya itu milik pribadi kan, bukan datang sekali-sekali saja. Atau tinggalnya sama. Oh iya begitu. Tapi sepupu kan punya kamar sendiri juga. Kecil-kecil. Oh masih kecil-kecil. Tinggal dulu sekamar sama orang tua. Sama nenek. Tapi kalau sudah Uni sama Adel sudah punya kamar sendiri, kalau tetap tidak fokus biasanya ngapain? Biasanya Belajar di luar. dari Oh di luar rumahnya ada gazebo begitu. Oh Adel juga. Jadi kalau mereka punya fasilitas, jadi bagi yang punya fasilitas di rumah yang dimanfaatkan dengan baik, karena fasilitas di rumah yang diberikan oleh orang tua itu sudah sangat mendukung kalian untuk belajar. Dan teman-teman yang mungkin orang tuanya belum memfasilitasi dengan baik ruang untuk belajar, yaitu kita dengan pintar-pintarnya saja toh untuk mencari jalan keluar seperti apa tadi yang sudah rencanakan secara bersama. Toh kalau Airin ya bisa langsung membuat jadwal belajar dengan Sarah setiap hari ataupun pada waktu libur pulang sekolah ataupun waktu libur bisa belajar bahasa Inggris dengan Sarah. Kalau Norma ya bisa mungkin cari tempat belajar di rumahnya tante supaya lebih fokus, tidak diganggu belajar sama ponakan-ponakannya. Dan selama ini sudah dilakukan, alhamdulillah itu membantu. Ya, cuman mungkin buat jadwal pelajaran saja yang lebih, iya supaya jadwalnya juga tertata toh dan terencana. Itu hari ini mau belajar apa, besok belajar apa. Intinya itu kalau belajar itu ya menurut kalian bagaimana? Kan begitu kan? Selama ini belajarnya pakai jadwal tidak, Adel? Tidak pakai jadwal. Uni juga tidak pakai jadwal. Belajarnya pakai jadwal tidak? Ada jadwalnya tidak? Ada jadwal. Jadwalnya disusun bagaimana? Kayak hari ini belajar ini. Aplikasi catatan. Oh, disusun pakai aplikasi catatan. Di HP. Berarti hari ini belajar apa sudah ditulis di situ. Ya. Besok belajar apa? Oh, bagus. Berarti Airin penggunaan aplikasinya dimanfaatkan dengan bagus. Rajin tidak Airinnya? Kurang rajin. Iya, kebanyakan ke novel. Gangguannya Airin tadi novel, gangguan terbesar itu yang bikin dia kurang fokus ini, bikin bosan, bikin apa. Kalau sudah belajar berarti Airin butuh teman. Cocok itu tadi rencananya. Harus butuh teman untuk pendampingan belajar. Kalau biar sendiri kan bisa melek, buka yang lain. Ya sudah bagus, atur jadwal belajar dengan cara supaya bagaimananya itu nanti bisa didiskusikan bersama. Belajarnya lebih fokus, belajar bahasa Inggris juga bisa langsung praktek. Ya. Ada lagi yang lain tambahan untuk Airin supaya dia belajar bahasa Inggrisnya lebih lancar. Norma bagaimana? Tambahan untuk Airin. Saran? Tidak ada saran untuk bisa pandai untuk bahasa Inggrisnya lebih bagus. Tidak ada saran. Mungkin apa tadi? Les, mungkin tidak itu les katanya, mungkin les bahasa Inggris katanya. Kalau misalnya di orang tua soalnya
Kalau keluar itu Tai Chi. Iya, kalau les itu kan butuh biaya juga kan. Nah, itu juga yang perlu dipikirkan oleh orang tuanya Airin. Gitu. Kalau seandainya mungkin dia bisa, tapi kalau tidak memungkinkan untuk keluarga ya pakai solusi yang lebih ini, belajar dengan teman yang lebih bisa juga. Sudah disusun tadi kan? Belajar sama. Ada lagi ada tambahan untuk Airin, kira-kira bagaimana? Sudah, tidak ada saran tambahan. Cukup ya? Oke, baik. Jadi demikian pembahasan untuk masalahnya Airin tadi, masalah belajar bahasa Inggris ya, dia lebih kurang fokus belajar bahasa Inggris. Kita sudah sama-sama memberikan planning, sama-sama mengatur rencana bagaimana nanti Airin mengatasi masalahnya itu dengan belajar bersama ya, belajar bersama dengan Sarah, mencari teman yang lebih bisa dan menyusun jadwal belajar dengan Sarah. Karena Sarah juga bahasa Inggrisnya lebih bagus dan mungkin Airin sama Sarah bisa langsung menyusun jadwal belajar, kemudian belajar di rumahnya Sarah karena di rumahnya Airin banyak bantuan ya, jadi lebih efektif untuk belajar di rumahnya Sarah dengan masukan-masukan juga dari lain, dari teman yang lain, dari Bumi, misalnya yang sudah snack biar lebih fokus. Terus ini juga masalahnya masuk dengan masalahnya di rumah, karena dia juga diganggu, kurang fokus, diganggu sama ponakan-ponakannya, jadi ya solusinya adalah cari tempat yang lebih efektif ya di rumahnya tante. Untuk yang lain yang sudah punya ruangan sendiri tapi masih belum fokus ya disusun lagi lebih rencana belajarnya atau jadwal belajarnya disusun, belajarnya setiap hari itu tidak perlu banyak-banyak ya 15 menit bacalah atau baca apa yang mau dipelajari besok, baca saja. Bisa sekarang kan zaman sekarang tidak perlu lagi orang lihat di HP saja sudah banyak bacaan di HP itu. Ini kan baca novel. Bagaimana kalau kita bacanya novel bahasa Inggris? Itu tidak fokus lagi, soalnya tidak paham ya. Kayak itu. Kalau kita belajar bahasa tuh paling gampang tuh berdasarkan kesukaan. Kamu sukanya apa ya belajar lewat situ. Iya kan? Contohnya mungkin dia bisa bahasa Jepang karena dia suka anime. Tadi hobinya tuh nonton anime. Belajar bahasa Jepang kalau dia serius sih, insya Allah dia bisa. Tadi katanya juga sebelum kita mulai, ibu nonton bisa bikin kita lebih pintar berbahasa. Tadi katanya sebelumnya. Airin suka nonton tidak? Suka. Nonton apa? Dracin. Nonton apa? Dracin. Coba kalau nonton drama Inggris atau yang berbahasa Inggris, kan ada subtitlenya kan? Sini suka nonton gak sih? Suka nonton apa? Nonton apa? Tadi juga suka nonton. Nonton film kartun. Bahasa? Kayak apa? Hah? Minecraft. Oh, itu bahasa apa? Bahasa Indonesia atau tidak ada bicaranya cuma karena kata anak-anak unik. Drakor bisa. Kalau ini Dracin. Coba kalau sekali-sekali nonton yang bahasa Inggris ya. Nonton drama-drama atau film-film bahasa Inggris kan banyak tuh yang asik-asik tuh, yang enak-enak, maksudnya film-film apa yang untuk anak-anak, yang asik-asik, yang seru-seru. Iya, kalau bisa nonton bayar. Oh, nonton juga harus pakai bayar. Kalau di YouTube ada tidak? Kan ada kan di YouTube. Ada. Oh, kalian maunya yang aksesnya lah. Kembali lagi ke akses. Belum tentu semua orang bisa akses film bahasa Inggris. Jadi kalau lagu, suka dengar lagu tidak? Suka. Lagu apa? Lagu-lagu bahasa apa? Bahasa Indonesia. Mungkin kedepannya bisa coba dengar lagu bahasa Inggris. Kan listening itu kan perlu ya kalau di bahasa Inggris kan. Menurutmu bagaimana Adel kan? Orang sering-sering dengar bahasa Inggris kan bisa bikin kita cepat paham. Bisa coba. Jadi di situ planningnya bisa langsung dicoba. Itu yang pertama dan paling utama adalah atur jadwal belajar kelompok dengan Sarah. Di rumahnya Sarah.
Terus yang kedua, coba untuk nonton video-video bahasa Inggris, atau kalau bisa film-film bahasa Inggris. Kalau tidak bisa tidak apa-apa, nonton saja video-video berbahasa Inggris toh. Sama yang ketiga, dengar lagu-lagu bahasa Inggris. Coba saja dulu, siapa tahu kecantol bahasa Inggris, biar lebih biasa dengar bahasa Inggris. Normal tuh kalau nonton anime pasti dia biasa dengar bahasa Jepang, sering toh. Tuh, kalau orang Jepang bicara dia paham sedikit-sedikit, betul tidak? Tuh, gara-gara nonton loh. Gara-gara nonton itu bikin kita cepat tangkap, karena itu dilakukan setiap hari. Kan ini kan novel kan sukanya kan? Kalau novel seandainya novel bahasa Inggris atau novel bacaan, coba saja dulu. Coba biasa dulu novel yang judulnya bahasa Inggris. Coba dulu yang dekat lah, yang sama kamu suka. Itu paling ampuh. Belajar bahasa itu dari yang kita suka, itu paling ampuh. Bisa langsung dicoba toh. Sebentar malam itu dengar lagu bahasa Inggris juga. Sebentar keluar juga bisa langsung dengar lagu bahasa Inggris di HP, di TikTok, di mana kan. Di sini ada yang suka artis-artis luar negeri tidak? Uni suka apa? Oh, Korea, bukan bahasa Inggris ya, bahasa Korea. Tidak apa-apa juga. Kalau mau belajar bahasa Korea, silakan. Kalau dari nonton itu tuh bagaimana menurutmu? Iya. Kalau nonton itu paling cepat kan masuk bahasa. Adel juga. Game bahasa apa? Kamu tadi kan hobinya main game. Kalau di game orang ngomong pakai bahasa apa? Di gamenya tidak ada pengaturan tidak pakai bahasa Inggris tuh. Kan banyak game pakai bahasa Inggris tuh. Nah, itu kan bisa bantu kita juga untuk belajar bahasa, melatih kemampuan berbahasa. Oke, udah tadi Ibu sudah simpulkan, dan rencananya ke depan Airin sudah Ibu simpulkan dengan rinci bagaimananya. Mungkin karena sudah waktunya sudah lewat hampir 30 menit. Jadi mungkin sampai di situ saja. Nanti ke depannya Ibu tetap akan follow up ya, tetap akan kontak dengan Airin ke depannya kalau memang membutuhkan untuk konseling pribadi, bisa hubungi, atau nanti setelah ini kan pastinya kita akan melanjutkan lagi dengan hal lain, akan dibahas satu persatu setelah ini. Setelah pertemuan ini kita akan ada lagi pertemuan selanjutnya. Oke, jadi sampai bertemu di pertemuan selanjutnya. Cukup dulu sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.